Bismillah, Alhamdulillah. Jika video ini muncul di beranda Anda, yakinlah ini bukan sebuah kebetulan. Tidak ada satupun yang terjadi di dunia ini tanpa izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa jadi, video ini adalah salah satu bentuk kasih sayangnya. Sebuah teguran lembut, pengingat hati, atau bahkan petunjuk yang Allah kirimkan tepat di waktu Anda paling membutuhkannya. Sebelum melanjutkan, bagi Anda yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe sekarang juga. Bukan semata untuk mendukung channel ini, tetapi sebagai niat baik agar kita bisa terus saling mengingatkan dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan untuk Anda yang sudah subscribe, semoga Allah membalas dengan kesehatan yang sempurna, rezeki yang lancar dan halal, urusan yang dimudahkan, serta keluarga yang selalu diliputi keberkahan. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat, pernahkah Anda merasa hidup seperti berjalan di tempat, padahal sudah bekerja keras setiap hari? Rezeki terasa seret, usaha tidak kunjung berkembang, dan ketenangan di rumah seolah sulit didapat. Banyak orang langsung menyalahkan nasib, keadaan ekonomi, bahkan orang lain. Namun jarang yang mau jujur menoleh ke satu tempat yang setiap hari mereka pijak dan lewati, yaitu teras rumah. Teras bukan sekadar tempat duduk sore, atau area menyambut tamu. Dalam banyak kepercayaan tradisional, filosofi Jawa, hingga Feng Shui Timur, teras adalah mulut rezeki. Ia adalah gerbang pertama tempat energi masuk ke dalam rumah. Jika bagian ini salah penataan, kotor, atau mengandung simbol negatif, maka energi baik yang seharusnya membawa keberuntungan bisa tertahan, bahkan berbalik menjadi kesialan. Mari kita mulai dengan ciri pertama. Teras rumah yang gelap dan pengap. Banyak rumah memiliki teras yang tertutup rapat, minim cahaya matahari, dan sirkulasi udara buruk. Secara logika, tempat gelap membuat orang malas berlama-lama. Secara simbolik, kegelapan melambangkan tertutupnya jalan rezeki. Energi baik enggan masuk ke tempat yang suram. Jika tamu saja merasa tidak nyaman, apalagi rezeki. Ciri kedua adalah teras yang kotor dan berantakan. Alas kaki berserakan, debu menumpuk, sisa daun kering dibiarkan menumpuk berhari-hari. Dalam cerita orang tua dulu, rumah yang tidak dijaga kebersihannya mencerminkan pemilik yang tidak siap menerima titipan rezeki. Bagaimana rezeki mau mampir, jika pintunya saja dipenuhi kekacauan? Ciri ketiga adalah teras yang dijadikan gudang barang rusak. Kursi patah, ember bocor, pot pecah, bahkan barang elektronik rusak sering diletakkan di teras dengan alasan sementara. Tanpa disadari, barang rusak membawa simbol energi mandek. Ia seolah menjadi pesan kepada alam bahwa rumah ini penuh dengan hal yang tidak selesai, tidak berfungsi, dan tidak layak menerima hal baru. Ciri keempat adalah lantai teras yang pecah, retak, atau mengelupas dibiarkan bertahun-tahun. Dalam filosofi simbolik, lantai adalah pijakan hidup. Pijakan yang rusak melambangkan fondasi rezeki yang rapuh. Banyak orang mengeluh usahanya selalu bocor, uang datang lalu hilang, tanpa sadar setiap hari mereka menginjak simbol kebocoran itu sendiri. Ciri kelima adalah teras yang terlalu licin atau sering tergenang air. Air memang simbol rezeki, namun air yang menggenang adalah tanda rezeki yang tidak mengalir. Teras yang sering becek, licin, dan berlumut menunjukkan energi stagnan. Dalam cerita masyarakat lama, rumah seperti ini sering dikaitkan dengan rezeki yang datang sebentar lalu pergi tanpa bekas. Cerita seorang bapak tua di desa pernah mengatakan, ia merasa hidupnya selalu sial. Panen gagal, dagangan sepi, anak sering sakit. Setelah seorang sesepuh berkunjung, ia hanya berkata satu hal, bersihkan terasmu, rapikan pintu masukmu, dan biarkan cahaya masuk. 3 bulan kemudian, tanpa ritual aneh, hidupnya perlahan berubah. Ciri keenam adalah teras yang menghadap langsung ke sudut tajam, tiang, atau bangunan tetangga. Dalam Feng Shui, sudut tajam mengirimkan energi agresif. Jika teras langsung menerima energi ini, maka yang masuk ke rumah bukan ketenangan, melainkan tekanan, konflik, dan hambatan. Banyak orang tidak percaya, namun mereka yang mengalami biasanya merasakan sendiri. Rumah terasa panas, emosi mudah meledak, dan urusan keuangan sering diiringi masalah tak terduga. Semua bermula dari gerbang yang salah menerima energi.
Teras adalah wajah rumah. Ia mencerminkan bagaimana pemiliknya menyambut kehidupan. Jika wajah itu muram, kotor, dan penuh luka, maka kehidupan pun datang dengan cara yang sama. Dan inilah yang sering tidak disadari oleh mereka yang merasa rezekinya selalu seret tanpa sebab yang jelas. Ciri ketujuh dari teras rumah pembawa sial adalah keberadaan benda-benda simbol negatif. Banyak rumah tanpa sadar meletakkan patung, lukisan, atau hiasan dengan ekspresi marah, menyeramkan, atau melambangkan kesedihan. Ada wajah muram, hewan buas dengan taring terbuka, bahkan tulisan bernada ancaman. Padahal teras adalah tempat pertama energi membaca niat pemilik rumah. Simbol adalah bahasa alam bawah sadar. Ketika teras dipenuhi simbol keras dan suram, maka energi yang datang pun selaras dengan pesan itu. Bukan ketenangan yang masuk, melainkan tekanan dan kesulitan. Rezeki yang seharusnya datang dengan ringan, berubah menjadi berat dan penuh hambatan. Ciri kedelapan adalah pintu teras yang rusak, seret, atau sulit dibuka. Banyak orang membiarkan pintu macet bertahun-tahun. Setiap membuka pintu harus mendorong keras, menarik kuat, bahkan disertai emosi. Secara simbolik, ini mencerminkan rezeki yang harus diperjuangkan dengan susah payah, penuh drama, dan jarang bertahan lama. Ada kisah seorang pedagang kecil yang setiap pagi mengeluh tokonya sepi. Setelah diperhatikan, pintu tokonya selalu sulit dibuka, bahkan sering macet. Setelah pintu diperbaiki dan teras dibersihkan, ia berkata bukan hanya pembeli yang lebih mudah masuk, tapi pikirannya pun terasa lebih ringan. Ciri kesembilan adalah teras yang terlalu sempit dan tertutup. Teras yang dipenuhi pot besar, kursi berlebihan, atau sekat-sekat tinggi membuat energi sulit bergerak. Rezeki itu seperti tamu, ia perlu ruang untuk singgah. Jika teras terasa sesak, maka rezeki pun hanya mampir sebentar, lalu pergi karena tidak menemukan tempat yang nyaman. Ciri ke-10 adalah teras yang tidak pernah digunakan dengan penuh kesadaran. Teras yang sepi, tidak pernah dibersihkan dengan niat baik, tidak pernah dijadikan tempat bersyukur, hanya menjadi area lewat semata. Dalam filosofi hidup, tempat yang diabaikan akan kehilangan energinya. Teras yang mati akan mematikan aliran rezeki. Banyak orang kaya secara batin memiliki kebiasaan sederhana. Duduk di teras pagi hari, menyapa matahari, merapikan alas kaki, menyapu sambil berdoa dalam hati. Bukan karena mistik, tapi karena mereka menyelaraskan pikiran, ruang, dan energi. Kesialan seringkali bukan karena kutukan atau kiriman, melainkan akumulasi dari hal-hal kecil yang diabaikan. Teras rumah adalah saksi bisu bagaimana pemiliknya memperlakukan pintu rezeki mereka sendiri. Jika setiap hari Anda keluar masuk rumah dengan perasaan kesal, terburu-buru, dan terganggu oleh kondisi teras, maka perasaan itu akan terbawa ke seluruh aktivitas. Rezeki pun datang dengan wajah yang sama, terburu-buru dan penuh gangguan. Rumah yang membawa keberuntungan bukan rumah yang mewah, melainkan rumah yang sadar akan fungsinya. Teras bukan hanya bagian luar, tapi perpanjangan dari niat dan harapan pemiliknya. Dan ketika teras salah, maka arah hidup pun ikut melenceng perlahan tanpa disadari. Dalam banyak cerita turun-temurun, orang yang hidupnya selalu merasa berat seringkali tinggal di rumah yang pintu masuknya tidak ramah. Teras dipenuhi bayangan, sudut gelap, dan aroma tidak sedap. Bau lembab, apek, atau sampah adalah bahasa alam bahwa ada energi lama yang menumpuk dan tidak pernah dilepas. Energi lama ini ibarat beban masa lalu. Ia menahan langkah maju. Rezeki yang seharusnya mengalir lancar, tersangkut oleh sisa-sisa emosi, kekecewaan, dan ketidakpedulian yang tertanam di ruang depan rumah. Ada juga teras yang terlalu ramai warna gelap. Hitam pekat, abu kusam, coklat mati mendominasi tanpa keseimbangan cahaya. Warna gelap memang menenangkan jika tepat, namun berlebihan bisa melambangkan beban pikiran dan kesedihan. Rumah seperti ini sering membuat penghuninya mudah lelah, sulit fokus, dan pesimis tanpa sebab jelas. Teras juga sering dijadikan tempat menaruh benda tajam. Parang, sabit, pisau, atau alat pertukangan dibiarkan terlihat. Dalam simbolisme lama, benda tajam di pintu masuk melambangkan konflik dan pertengkaran. Rezeki yang datang pun mudah terpotong sebelum sempat berkembang. Banyak keluarga yang sering bertengkar tanpa tahu sebabnya, ternyata memiliki pintu masuk yang dipenuhi simbol agresif. Tanpa sadar,
Energi konflik disambut setiap hari sejak melangkah keluar rumah. Ada pula teras yang dipenuhi tanaman mati. Pot berjejer rapi, namun daunnya kering, batangnya rapuh, tanahnya tandus. Tanaman mati adalah simbol harapan yang tidak dirawat. Ia mengirim pesan bahwa pertumbuhan di rumah ini terhenti. Rezeki yang masuk pun ikut layu sebelum berbuah. Teras yang baik bukan yang penuh, melainkan yang hidup. Ada udara bergerak, cahaya masuk, dan kesan lapang. Dalam cerita orang bijak, rumah yang lapang pintu masuknya, lapang pula jalan hidup penghuninya. Seringkali perubahan besar dimulai dari perubahan kecil. Menyapu teras setiap pagi dengan niat membersihkan hambatan. Membuka pintu lebar-lebar agar cahaya masuk. Mengganti alas kaki rusak dengan yang rapi. Hal-hal sederhana ini mengirim pesan kuat kepada diri sendiri dan alam, bahwa Anda siap menerima kelimpahan. Kesialan bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Ia tumbuh dari kebiasaan kecil yang diabaikan. Teras yang dibiarkan rusak adalah simbol diri yang lelah dan menyerah. Sementara teras yang dirawat adalah tanda kesiapan untuk hidup yang lebih baik. Ketika teras berubah, seringkali pikiran pun ikut berubah. Dan ketika pikiran berubah, rezeki menemukan jalannya sendiri. Bukan karena mistik, tetapi karena Anda menciptakan ruang bagi peluang untuk masuk. Bayangkan teras rumah Anda sebagai wajah yang pertama kali dilihat kehidupan sebelum ia memutuskan masuk atau pergi. Wajah yang bersih, terang, dan terbuka akan mengundang hal-hal baik untuk mendekat. Sebaliknya, wajah yang kusam, gelap, dan berantakan membuat peluang ragu untuk melangkah lebih jauh. Kehidupan selalu jujur dalam respons apa yang kita tunjukkan, bahkan melalui hal-hal yang sering kita anggap sepele. Banyak orang mencari keberuntungan ke tempat yang jauh. Datang ke sana kemari, mencoba berbagai cara, berharap perubahan besar datang secara tiba-tiba. Padahal, tanpa disadari, pintu rezeki itu berdiri tepat di depan rumah mereka sendiri. Teras adalah ambang batas antara harapan dan kenyataan, antara niat dan hasil. Jika bagian ini diabaikan, maka harapan pun seringkali berhenti di batas itu saja. Teras yang bersih bukan sekadar soal estetika, tetapi simbol kesiapan batin. Saat Anda menyapu teras, sesungguhnya Anda sedang menyingkirkan beban yang menumpuk di pikiran. Saat Anda merapikan alas kaki, Anda sedang merapikan langkah hidup. Saat Anda membuka pintu lebar-lebar di pagi hari, Anda sedang mengizinkan semesta bekerja bersama Anda. Seringkali, perubahan hidup tidak dimulai dari keputusan besar, tetapi dari tindakan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran. Mengganti lampu teras agar lebih terang. Menyingkirkan barang rusak yang sudah lama dibiarkan. Membersihkan sudut-sudut gelap yang jarang tersentuh. Semua itu adalah pesan halus bahwa Anda siap menerima sesuatu yang lebih baik dari sebelumnya. Rumah yang membawa keberuntungan bukan rumah yang mahal, melainkan rumah yang hidup. Rumah yang pintu masuknya bernapas, bercahaya, dan memberi rasa aman. Ketika teras terasa nyaman, hati pun ikut lapang. Dan ketika hati lapang, rezeki menemukan jalannya sendiri tanpa perlu dipaksa. Tidak sedikit orang yang setelah merapikan terasnya merasakan perubahan yang sulit dijelaskan. Bukan karena keajaiban instan, tetapi karena pikirannya menjadi lebih tenang, tindakannya lebih terarah, dan keputusannya lebih jernih. Dari situlah peluang mulai muncul, relasi membaik, dan usaha perlahan bergerak ke arah yang lebih stabil. Kesialan bukan sesuatu yang datang begitu saja. Ia tumbuh dari ketidaksadaran yang dipelihara terlalu lama. Teras yang dibiarkan rusak, gelap, dan kotor adalah cerminan dari diri yang lelah dan hampir menyerah. Namun kabar baiknya, semua itu bisa diubah kapan saja. Tidak ada kata terlambat untuk merapikan pintu rezeki. Cobalah luangkan waktu sejenak hari ini. Berdirilah di teras rumah Anda. Rasakan udara, perhatikan cahaya, dengarkan suara sekitar. Tanyakan pada diri sendiri, apakah tempat ini sudah benar-benar siap menyambut kebaikan? Jika belum, maka disitulah titik awal perubahan bisa dimulai. Ketika teras berubah, seringkali hidup ikut berubah. Ketika pintu masuk dibersihkan, jalan keluar dari kesulitan pun mulai terlihat. Rezeki tidak selalu datang dalam bentuk uang, tetapi bisa berupa kesehatan, ketenangan, kesempatan, dan orang-orang baik yang hadir tepat pada waktunya. Semoga apa yang disampaikan dalam naskah ini bisa menjadi pengingat lembut, bahwa hidup tidak selalu harus dilawan dengan keras.
Kadang, cukup dengan merapikan ruang tempat kita menyambut kehidupan. Karena rezeki yang baik selalu mencari rumah yang bersih, terang, dan penuh kesadaran. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan sampai akhir. Semoga rumah kita semua selalu menjadi tempat yang nyaman bagi keberkahan, ketenangan, dan rezeki yang terus mengalir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.